Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono ternyata antitesa Anies Baswedan. What? Benarkah demikian, guys? Kita bahas sama-sama hanya di Suara Rana. Hai guys, gimana kabar kalian? Setelah sekian lama tidak menjumpai kalian, Rana dan tim menemukan sebuah data yang sangat menarik yang bisa untuk kita bahas kali ini. Ya guys, dari sebuah tulisan milik Ruskan di Anggawirya yang sudah dimuat di laman siwa.com, disebutkan bahwa pejabat Gubernur Heru Budi Hartono ternyata antitesa Anies Baswedan. What? Benarkah demikian, guys? Kita bahas sama-sama hanya di Suara Rana. Seandainya Pak Heru Budi Hartono adalah Anies Baswedan nih guys, mungkin beliau akan dikenal sebagai bapak narasi dan bapak pencitraan kali ya. Kenapa kita sebut demikian? Ya karena Pak Heru bukanlah tipe piawai berkata-kata, melainkan suka bekerja dengan senyap guys. Yang diinginkannya ini bukanlah hiruk pikuk penyanjung, melainkan hasil kerja yang baik dan memuaskan warganya. Kira-kira demikianlah yang bisa kita simpulkan dari sebuah tayangan video ini. Ya mudah-mudahan sebagian dari bencana banjir itu kita bisa kurangi. Ya saya nggak mungkin dong 2 tahun banjir nggak ada, nggak mungkin juga kan. Minimal kita kurangi spot-spot, titik-titik area banjir yang tadinya cukup luas, bisa kita kurangi. Selama 5 tahun terakhir, warga Jakarta ini benar-benar disuguhi tampilan teatrikal seorang pemimpin guys. Bahkan terkesan mereka ini seperti menyaksikan panggung hiburan yang memabukkan ya. Namun ketika melihat ke lingkungan nyata, baru deh sadar bahwa panggung tadi tidak tampak di dalam dunia sehari-hari. Banjir yang semakin sering terjadi dinarasikan oleh sang mantan bahwa penanganannya semakin baik guys. Buktinya, ini kata dia nih ya, bukan kita yang ngomong. Genangan yang terjadi ini hanya berlangsung dalam kisaran 4 hingga 6 jam saja. Sungguh indah hasil yang dibuat dalam argumen sang pemimpin guys. Meskipun tidak bisa disebut memuaskan ya. Yang penting warga telah dibuat indah mendengar penjelasannya. Ketika dahulu gubernur menarasikan bahwa Jakarta selama ini mengambil keputusan fatal karena mengalirkan air yang turun dari langit melalui gorong-gorong raksasa ke laut. Tapi faktanya guys, warga memang berharap air itu tidak menggenangi lingkungan mereka ya. Sehingga kalau dialirkan ke laut, maka lautlah yang akan menjadi tergenang. Berbeda dengan pikiran sang gubernur yang dulu, bahwa sesuai sunatullah, air harus dialirkan ke dalam bumi guys, melalui sumur resapan. Tapi sayangnya gagasan luar biasa ini justru dipatahkan oleh pakar guys. Iya, seorang ahli geoteknik UI, Profesor Haidir Anwar Makarim, ahli tanah atau geoteknik menilai bahwa sumur resapan itu ternyata kurang efektif menyerap air. Dilansir dari detik.com 14 Desember 2021 lalu, Profesor Haidir berkata bahwa efektivitas sumur resapan seperti yang dibangun DKI saat ini amat kurang karena tidak memperhitungkan atau tidak diperhitungkannya hubungan antara kecepatan turun hujan versus lambatnya air tersebut meresap ke dalam tanah. Nah kan, menurut analisa ahli tanah tadi sangat jelas ya guys, bahwa keputusan gubernur untuk membatalkan penanganan banjir melalui gorong-gorong raksasa justru lebih fatal ketimbang menggunakan gorong-gorong tadi. Bagaimana tidak boleh disebut fatal guys, jika air hujan yang seharusnya tidak tergenang, ini dipaksa meresap ke dalam sumur, sementara kemampuan sumur resapan untuk menghabiskan air di permukaan tanah tidak secepat ketika hujan turun dan membanjiri kawasan pemukiman. Nah, agak ruwetnya lagi nih guys, gubernur yang sangat piawai bermain kata-kata itu bahkan mampu loh membalikan argumen seorang ahli geoteknik tadi. Menurutnya nih, menurut Pak Mantan ya guys, air yang tergenang itu memang tidak mungkin langsung habis mengalir ke bumi karena fungsi area di atas sumur resapan memang untuk menampung sementara air hujan sebelum dialirkan. Sungguh indah dan luar biasa guys narasi yang dibangunnya ya.
Bahkan ketika dia sampaikan untuk maksud mementahkan analisa seorang profesor geoteknik sekalipun. Boom! Nah, dengan keahlian bermain kata-kata itu pula, sang gubernur ini juga menyanggah Menteri PUPR guys tentang strategi penanganan banjir. Bahwa seharusnya bukan pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang digenjot oleh pemerintah pusat. Lah, lalu apa dong? Atau naturalisasi. Perbedaan pandangan terkait solusi banjir muncul dari Kementerian PUPR dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengutamakan normalisasi Kali Ciliwung sebagai solusi banjir Jakarta. Sementara di kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan pandangan yang berbeda. Pengendalian banjir seharusnya dilakukan dengan pembangunan bendungan dan penghijauan di bantaran kali, atau dengan kata lain, naturalisasi. Dalam penyusunan Menurutnya nih guys, waduk di hulu sungailah yang harus dituntaskan lebih awal. Waduk di hulu sungailah yang harus dituntaskan lebih awal guys, agar aliran airnya tidak langsung menuju hilir. Bisa ya ngelesnya. Berbeda dengan pikiran praktis seorang menteri nih guys, bahwa secepat apapun proyek pembangunan waduk jika di wilayah Jakarta tidak berhenti memproduksi hujan, maka Kali Ciliwung tetap meluap dan perlu dialirkan melalui sodetan. Jadi kesimpulannya, singkatnya gini nih guys, warga Jakarta akan sangat terkenang ya dengan drama seorang gubernur yang kini sedang menggalang kekuatan sebagai kontestan pilpres. Gimana nih guys menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan juga komen. See you next, bye!